Oke, walaupun kalau kita lihat untuk di akun X daripada Pi Network itu sendiri, kita belum melihat bahwa pembaruan atau update dari Pi Network itu di-update di akun X-nya, teman-teman. Tetapi kalau kalian lihat untuk di dashboard daripada aplikasi Pi Network kalian, ada pembaruan di situ, teman-teman. Jadi kalian bisa baca di situ. Dan kemudian kalau kita lihat untuk berita yang ada di X, kita bisa melihat bahwa untuk Pi Network ini sedang mengaktifkan protokol V23, teman-teman, tapi masih dalam tahap testnet. Kita lihat nanti di tanggal 19 apakah Pi Network akan benar-benar menjadi titik balik untuk jaringan tersebut, teman-teman. Apakah Pi Network dengan mengaktifkan V23 ini akan membuat harga-harga daripada Pi Network ini cepat naik, teman-teman. Dan di sini gue sudah menyimpan beberapa informasi untuk Pi Network yang perlu kita bahas, teman-teman. Oke, jadi di sini gue sudah memposting ulang beberapa postingan yang ada untuk Pi Network itu sendiri, teman-teman. Oke, jadi ini lumayan cukup banyak, jadi kita akan bahas ya, teman-teman ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini yang pertama yaitu mengenai gambar tersebut, teman-teman. Kalau kita lihat di sini memang kalau kalian cek sendiri untuk di menu MyNet itu ada ekosistem atau aplikasi terbaru, teman-teman. Jadi kalian bisa coba berkunjung lah ke Pi browser, kalian bisa ke Pi apps tersebut. Tapi kemarin gue coba buat klik aplikasi tersebut, untuk aplikasinya itu nggak tahu kenapa ya belum bisa gue buka, teman-teman. Oke, jadi seperti itu, teman-teman, untuk pembaruan yang pertama kalau kita lihat. Kemudian kalau kita bicara lagi mengenai Pi Network itu sendiri, di sini ada postingan yang udah gue simpen juga, teman-teman. Dan ini yang menjadi pertanyaan banyak pionir ya, teman-teman ya, karena memang juga dulu untuk Cheng Diovan itu juga pernah mengatakan seperti ini. Jadi untuk pandangan pionir, Pi Network ini harganya sangat-sangat mahal, teman-teman. Karena ini adalah asumsi-asumsi liar yang kita nggak tahu apakah kebenarannya memang ada atau enggak. Kita lihat aja, teman-teman. Jika nanti memang untuk V23 bahkan sampai di V26, apakah itu terbukti untuk omongan ini, teman-teman? Pasti kalian pernah mendengarnya bahwa hanya 10 pi bisa mengubah seluruh masa depan. Dan ini pun diungkap oleh Cheng Diovan sendiri, teman-teman, selaku founder daripada Pi Network itu sendiri. Oke, nilai pi tidak terletak pada fluktuasi jangka pendek, melainkan pada skala ekosistem, komunitas global, dan potensi aplikasi nyata di masa depan. Dan sampai sekarang kita sudah menjalaninya di 7 tahunan lebih, teman-teman. Ketika semakin banyak utilitas pembayaran dan ekonomi digital dibangun di atas Pi Network, nilai pi mungkin akan dipandang pada tingkatan yang benar-benar berbeda, teman-teman. Sekali lagi bahwa Cheng Diovan itu pernah bilang bahwa dengan memiliki sekitar 10 pi juga bisa membawa kehidupan yang nyaman dan stabil bagi Anda, keluarga Anda, bahkan bagi generasi masa depan. Oleh karena itu, teman-teman, untuk teori-teori liar ini bahwa untuk pioneer sendiri bisa mengasumsikan bahwa nilai pi itu tergolong sangat mahal karena pernyataan tersebut, teman-teman. Oke, jadi seperti itu, teman-teman. Dan kemudian untuk berita selanjutnya, ya di sini ada pohon ya, teman-teman ya, gambaran untuk Pi Network itu sendiri, teman-teman. Jadi kalau kita lihat itu kita berada di tahun ke-7 ya, teman-teman ya, dari 2019 kemudian 2020 kita sudah mengalami fase-fase di mana pohon itu berkembang menjadi pohon yang sangat besar, teman-teman, dan sudah memiliki pondasi yang bisa dikatakan sedikit lagi kita mampu menyelesaikan daripada pohon itu dan menikmati buahnya itu sendiri, teman-teman. Oke, jadi ini adalah menjadi sangat puncak ya untuk para pionir sendiri. Kemudian kalau kita lihat untuk gambar ini, apakah dengan adanya PDEP,
Pi Network itu nantinya harganya bisa naik teman-teman. Jadi kalau boleh gua jelasin sedikit, gua tadi juga itu ya teman-teman ya, bertanya pada Grok teman-teman. Oke, jadi di sini kalau kita lihat untuk jawaban daripada Grok itu sendiri, apakah PDEC itu bisa menaikkan daripada harga daripada Pi Network itu sendiri teman-teman. Oke, jadi di sini gue coba bertanya, kenapa PDEC digaungkan bisa membuat harga Pi naik? Jadi itu realistis teman-teman untuk pertanyaan yang gue buat. Jadi untuk alasan yang pertama yaitu meningkatkan utility atau kegunaan daripada Picoin itu sendiri teman-teman. Oke, sekarang Pi masih dianggap sebagai koin yang cuma ditambang di HP. Kalau PDEX, desentralisasi exchange native Pi Network, live di mainnet, Pi itu bisa dipakai langsung untuk trading token lainnya teman-teman di dalam ekosistem Pi Network tersebut. Kemudian muncul DeFi, lending, liquidity pool, staking, dan lain-lain. Kemudian banyak orang akan hold Pi karena butuh untuk transaksi, bukan langsung dijual teman-teman. Jadi untuk Pi Network sendiri, semakin banyak use case, semakin tinggi demand atau harganya itu cenderung naik teman-teman. Kemudian yang kedua, fungsi dari DEX tersebut yaitu liquidity lebih baik dan price discovery yang lebih sehat. Jadi di sini untuk DEX native membuat trading lebih mudah dan murah di dalam jaringan Pi itu sendiri. Kemudian mengurangi ketergantungan ke cek seperti OKX dan lain-lain yang kadang manipulatif. Kemudian liquidity pool yang besar, slipex lebih kecil, trading volume naik, kemudian harga lebih stabil dan berpotensi naik karena demand organik teman-teman. Kemudian yang ketiga, FOMO dan hype dari komunitas. Pi Network punya jutaan pionir, setiap pengumuman besar, terutama DEX langsung bikin komunitas itu ramai bahas teman-teman. Seperti yang kita bahas sekarang menjelang V23 tersebut teman-teman. Kemudian banyak yang beli di antisipasi by the rumor effect. Harga sering naik sebelum DEX benar-benar live seperti yang sudah terjadi beberapa kali teman-teman. Kemudian yang keempat, ekosistem berkembang dan Pi semakin langka. Semakin besar ekosistem dApps, game, marketplace, bahkan launchpad, semakin banyak Pi yang terkunci di liquidity pool, staking, atau dipakai untuk transaksi teman-teman. Kemudian supply yang beredar efektif berkurang, scarcity naik, kemudian harga naik teman-teman. Jadi untuk realita pentingnya di sini kesimpulannya bahwa harga bisa naik sementara karena hype, tapi sustainable teman-teman, bertahan naik hanya kalau DEX-nya itu benar-benar dipakai banyak orang teman-teman. Dan ekosistemnya sendiri pun harus berkembang. Kalau cuma announcement doang tanpa adopsi bisa sell the news, harga turun lagi setelah dirilis. Kemudian saat ini Mei 2026, PDEX sudah live di testnet teman-teman. Dan target mainnet itu di kuartal 2 yaitu Juni ya teman-teman ya. Itu sebabnya lagi ramai dibahas dan harga sensitif terhadap berita ini. Kesimpulan singkat, PDEX adalah langkah dari proyek mining ke ekonomi blockchain sungguhan teman-teman. Itu yang bikin orang optimis dan mau beli koin Pi Network itu sendiri teman-teman. Jadi gimana teman-teman untuk berita mengenai PDEX tersebut, apakah memang seperti yang udah gue bacakan tadi bisa membuat harga daripada Pi Network itu naik teman-teman, karena memang demand-nya yang sangat dibutuhkan oleh pionir itu sendiri teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, kita nantikan untuk protokol V23 aktif di mainnet bukan di testnet lagi, dan kita lakukan use case yang lebih banyak untuk Pi Network yang akan datang teman-teman. Masih banyak protokol-protokol yang belum digapai oleh Pi Network, dan untuk di tanggal 19 semoga protokol V23 aktif sepenuhnya teman-teman. Oke, jadi seperti itu aja untuk videonya, dan gua Raka pamit undur diri terlebih dahulu, dan salam sukses buat teman-teman semua. Pasti sukses, pasti sukses. Bye bye teman-teman.